Warganet sedang dihebohkan dengan perseteruan antara konten kreator Ferry Irwandi dan mantan dukun santet Ria Puspita. Awalnya, Ferry menantang para dukun untuk menyantetnya dengan memberikan potongan rambut dan foto dirinya sebagai media santet. Tantangan itu diterima oleh salah seorang pria asal Yogyakarta yang melakukan aksi santet pada 7 November lalu, bahkan disiarkan langsung oleh Ferry. Namun, santet tersebut gagal. Beberapa hari kemudian, sebuah kanal YouTube mengunggah video bersama Ria Puspita yang mengaku sebagai mantan dukun santet. Dalam video itu, Ria menanggapi tantangan Ferry dan mengatakan akan merampas nyawanya langsung dengan tangannya, bukan melalui santet. Ferry menilai pernyataan Ria sebagai ancaman di depan publik. Meski demikian, Ferry tetap santai. Ia bahkan menyatakan siap memberikan hadiah berupa 1 unit mobil Alphard dan uang 1 miliar rupiah kepada siapapun yang berhasil menyantetnya. Wow, ngeri banget ini Mbak Ria Puspita 93 melakukan ancaman di depan publik. Mbak, gini aja, kalau saya sama santet, nggak akan saya dan keluarga bakal perkarain Mbak. Saya kasih 1 miliar sama mobil. Tapi kalau saya bukan karena santet, maka statement ini jelas sangat-sangat berbahaya buat Anda, ujar Ferry. Ferry lantas memberikan waktu 1 kali 24 jam untuk Ria Puspita dan YouTube malah mencekam untuk meminta maaf atau melakukan santet. Demi kebaikan Anda, saya tunggu etika baiknya 1 kali 24 jam. Anda cuma bisa lepas dari masalah ini dengan 2 skenario. 1, saya dengan santet, boleh Anda suruh rekan Anda atau siapapun dan akan mendapat uang 1 miliar ditambah Alphard. 2, buat permohonan maaf ke publik. Jika tidak ada satu di antara kedua hal tersebut, sampai dasar neraka pun Anda akan saya kejar. Selain Ria Puspita, nama Ki Bajra, seorang praktisi supranatural yang cukup dikenal, juga ikut terseret dalam perseteruan dengan Ferry Irwandi. Sempat beradu komentar panas di media sosial, Ki Bajra akhirnya angkat bicara untuk memberikan klarifikasi sekaligus tanggapannya terhadap tantangan dan pernyataan kontroversial Ferry Irwandi. Lantas, apa yang dimaksud dengan santet menurut Ki Bajra? Kalau menurut saya pribadi, itu memang mengajak masyarakat untuk berpikir kritis. Masalah santet, masalah sihir. Karena memang saya akui mayoritas dukun di Indonesia itu memang menurut saya penipu ya. Banyak banget dukun penipu. Saya akuin itu. Tapi bukan berarti tidak ada sama sekali dukun yang tidak menipu. Tidak kredibel. Makanya dengan viralnya video tersebut, saya pun juga merespon bukan dengan hal yang saya marah atau saya kesal atau gimana, walaupun profesi saya sebagai seorang praktisi ya. Tapi saya melihat itu sebagai suatu celah atau suatu kesempatan untuk masyarakat untuk lebih bijaksana seharusnya dalam menilai suatu informasi yang bersifat mistis, klinik atau gaib. Tidak ditelan mentah-mentah. Menurut saya tentang santet sendiri itu seperti apa? Gini ya, bedakan mana sihir, mana santet. Santet itu pasti termasuk sihir, tapi sihir belum tentu termasuk santet. Karena sihir itu banyak, ada santet, ada pelet, ada pengasihan. Sihir adalah hal-hal supranatural di luar alamiah, fenomena alamiah atau di luar hal-hal yang terjadi secara alami. Intinya seperti itu. Jadi sihir itu memaksakan kehendak. Memaksakan kehendak siapa? Kehendak pelaku
sihir tersebut untuk merubah realita, untuk merubah keadaan yang seharusnya bersifat alami menjadi tidak alami atau sesuai dengan manifestasinya dari pelaku sihir tersebut. Tapi santet itu berbeda dengan yang lain. Santet itu pasti menyerang. Santet itu banyak. Saya pelajari banyak hal ya. Tapi ingat di sini bukan berarti saya bisa, mau atau akan menyantet orang ya. Saya mempelajari santet. Kenapa? Karena banyak klien saya yang datang ke saya itu terkena santet. Dan hal pertama yang saya selalu tanyakan adalah udah ke dokter atau belum? Kenapa? Karena kalau mereka belum ke dokter tapi ngaku-ngaku kena santet, saya nggak langsung percaya. Saya nggak langsung bilang, oh ini kena santet. Enggak. Seenggaknya mereka cek dulu lah ke dokter. Karena banyak klien juga yang mengaku kena santet, tapi sebenarnya mereka itu satu, psikosomatis, yaitu dari pikiran menjadi menjadi sakit di badan. Yang kedua, ya mereka itu memang berasumsi saja tanpa ada dasar yang jelas. Karena santet juga memiliki ciri-ciri di sini ya. Kalau saya yang ngelihat video itu kesel atau enggak, saya nggak kesel sih. Jujur ya, saya nggak kesel. Kenapa? Ya nggak ada urusannya sama saya. Saya juga bodoh amat orang percaya atau nggak percaya santet. Ya biasanya orang yang percaya santet ya adalah yang udah kena duluan ya, yang sampai mengalami hal-hal yang di luar nalar ya, baru percaya santet. Tapi bisa juga sih orang udah kena hal-hal aneh seperti itu tidak percaya santet, ya juga nggak masalah buat saya. Toh yang menderita mereka bukan saya, yang butuh bantuan atau tidak itu mereka, bukan saya. Jadi jujur ya, saya nggak peduli sih sama video tersebut karena tidak berpengaruh apa-apa juga ke saya. Lalu kemarin sempat ada nama akibatnya sempat diangkat. Berarti kalau dari konten tersebut seperti apa? Itu seperti saya bilang tadi. Ya memang banyak orang ya bilangnya Mas Ferry sombong, takabur, bla 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 bla. Ya kalau menurut saya kurang bijaksana aja sih. Kenapa? Karena balik lagi ya kita nggak tahu ya apesnya orang tuh kayak gimana secara 100%. Ya mudah-mudahan sih nggak sampai ngerasain santet, karena banyak klien saya yang ngeluhnya itu ya keadaan kondisinya tuh udah parah gitu. Jadi ya memang ya mudah-mudahan sih, saya doakan makanya selalu semangat dan sehat selalu Mas Ferry.